Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi dan contoh-contoh soal dari program ini. Nah, daripada menunggu kelamaan, mari kita mulai aja, cus. Nah, yang pertama kita bahas adalah dalam setiap molekul albumnya itu terdapat apa? Nah, dalam setiap molekul albumnya ternyata terdapat setidaknya satu ikonan karbon-karbon yang ketiga. Alasannya kenapa? Karena sesuai dengan ciri-cirinya, albumnya itu memiliki ciri-ciri bersifat tidak jenuh dan juga memiliki ikatan kovalent lengkap 3 pada rantai karbon. Maka dari itu jawaban yang sesuai adalah B, terdapat setidaknya satu ikatan karbon-karbon lengkap 3. Nah, soal selanjutnya adalah perhatikan struktur senyawa berikut. Nah, saya sudah tulis mengenai senyawanya. Nah, pertanyaannya adalah pasangan yang merupakan atom sekunder diperlihatkan oleh. Nah, sesuai dengan nama atomnya, karena atom kan ada atom primer, atom sekunder, atom tersier, dan kontener. Nah, atom primer itu biasanya bersifat CH3, selalu dengan CH3, jadi hanya itu selalu 3. Sedangkan yang sekunder hanya selalu 2, yang tersier itu hanya 1, dan yang kontener itu hanya C saja. Nah, pertanyaannya adalah pasangan yang merupakan atom sekunder. Kita lihat pada struktur senyawa berikut yang memiliki CH2 adalah pada posisi kedua, kelima, dan ke-8. Maka jawabannya adalah yang kedua, kelima, dan ke-8. Selanjutnya adalah rumus-rumusnya hidrokarbon berikut yang merupakan fungsinya adalah yang pertama, opsi A adalah C3H4, opsi kedua yang B adalah C4H6, opsi ketiga C adalah C5H12, dan opsi keempat adalah C5H8. Selanjutnya opsi terakhir adalah C7H12. Nah, kenapa jawabannya bisa C5H12? Karena sesuai dengan namanya masing-masing. C3H4 pada opsi pertama yaitu berasal dari alkana, memiliki nama propena. C4H6 dari alkana juga, yaitu namanya adalah butena. C5H12 ini berasal dari alkana, fungsinya berasal dari alkana, memiliki nama pentana. C5H8 berasal dari alkana atau pentuna, dan juga C7H12 berasal dari alkana yang bernama hatuna. Hampir dari seluruh opsi berasal dari alkana. Hanya jawaban dari C5H29 berasal dari alkana. Nah, soal keempat adalah nama yang tepat untuk senyawa itu adalah. Nah, di sini juga sudah saya tulis mengenai senyawanya. Lalu kita akan cari tahu bagaimana cara untuk menulis nama senyawanya. Nah, kita perhatikan dari cabangnya. Dan dari cabangnya ini ternyata di bawahnya terdapat cabang C2H5, dan C2H5 ini ternyata ada 2 posisinya berasal dari 2, 1, 2, 3, 4, 5. Posisi C2H5 ini berada di posisi kedua dan juga posisi kelima. Maka nama yang tepat untuk cabang ini adalah etil, karena biasanya C2H5 itu memiliki nama etil. Nah, karena jumlahnya ini ada 2, maka dari itu ditambah dengan kata di yang berarti 2. Berarti nama di awal adalah 2, nama posisi mereka di etil. Nah, selanjutnya yang bisa kita lihat dari cabang di atasnya. Tadi sekarang sudah kita bahas mengenai cabang di bagian bawah. Dari di atas ini terdapat CH3, dan CH3 kan berbeda dari C2H5. CH3 ini biasa namanya adalah metil. Nah, karena jumlahnya juga ada 1, maka namanya ditulis 3 metil. Karena jumlahnya hanya 1. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui cabang dari seluruhnya yang ada CH3 dan juga C2H5, kita coba lihat pada bagian rantainya. Dari rantainya ini yang paling panjang adalah yang lurus. Maka dari itu kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 paling banyak. Berarti namanya adalah hexana. Karena tidak memiliki rangka, maka dari itu namanya adalah hexana. Jadi kita sudah tulis hexana. Maka keseluruhan nama yang cocok untuk senyawa ini adalah 2,5 di etil, 3 metil, dan hexana. Nah, soal terakhir adalah jumlah isomer dari C4H6 ini. Nah, C4H6 ini memiliki nama butena, yaitu berasal dari alkana. Nah, selanjutnya untuk mengetahui jumlah dari isomer kita tentu harus mencobanya. Yang pertama bisa kita coba, yaitu C-nya di sini ada 4, maka dari itu kita buat C-nya 4.
Nah, di sini karena C4H6 ini berasal dari alumni yang berarti rangkap 2, maka kita tulis 2. Kita coba dulu untuk meletakkan di cabang pertama. Nah, selanjutnya H6 ini ada 6, yaitu ada 6, maka dari itu namanya adalah maka dari itu hanya kita coba letakkan, yaitu CH 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa di sini hanya 2? Karena di sini kan cabangnya sudah 2, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dalam CH ini supaya dapat stabil, maka kita harus 2. Nah, agar jumlahnya ini bisa stabil, maka hanya ini atau tangannya itu harus berjumlah 4. Sedangkan di sini sudah ada 2, jadi hanya ini kita perlu tambahkan 2 saja. Maka dari itu di sini CH2. Nah, selanjutnya di sini sudah ada 1, 2, 3. Maka dari itu kita hanya menambahkan 1 H saja. Nah, selanjutnya di sini sudah ada 1. Maka dari itu di sini kita menambahkan 2, karena di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, maka itu sudah stabil. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir. Di terakhir ini karena hanya memiliki 1 saja, maka dari itu kita harus mengisi dengan 3. Jadi 1, 2, 3, 4, maka seluruhnya sudah stabil. Nah, nama dari cabang ini adalah N-butenan. Selanjutnya adalah kita coba buat lagi. C-nya 4. Nah, tadi kan untuk rangkap 2-nya kita diletakkan di awal, ayo kita coba pindah di posisi kedua. Berarti rangkapnya di sini. Nah, pada yang pertama ini masih 1, berarti di sini posisinya ada 3 supaya bisa seimbang. 3 sama 1, 4. Nah, di sini sudah ada 1, 2, 3. Nah, berarti kita hanya perlu menambahkan 1 saja, CH. Nah, selanjutnya adalah di sini karena sudah ada 2, maka kita di sini hanya perlu menambahkan 2 saja. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya adalah C. C di sini juga sama, karena di sini 1, 1, maka di sini kita hanya perlu menambahkan 2 saja. Lalu yang terakhir karena ini juga 1, maka di sini menambahkan 3 tambah 1, 4. Nah, karena posisi rangkapnya berada di 2, maka dari itu ditulis dengan 2 butenan. Lalu kita coba yang terakhir. Nah, kali ini kita coba lihat untuk rangka 2-nya kita letakkan di awal sudah ada, diletakkan di tengah juga sudah ada. Nah, kenapa kita tidak bisa meletakkan di akhir lagi? Karena ketika kita meletakkan di akhir, hasilnya itu sama saja dengan N-butenan. Karena pada dasarnya ini bagaimanapun posisinya di akhir dan di awal itu sama saja. Maka dari itu kita coba untuk membuat cabang. Berarti C-nya 4. Nah, C-nya ini kan tidak mungkin kita letakkan di sini supaya bisa rangkap 2, maka dari itu kita buat di bawah C. Nah, rangkap 2-nya ditaruh di mana? Rangkap 2-nya bisa ditaruh di sini dan juga di sini. Tapi nanti akan saya coba letakkan di sini saja. Oke. Nah, selanjutnya kita isi dengan H. H sesuai yang sudah dikatakan tadi ada 6. Maka dari itu H di sini 1, berarti di sini ada 3 supaya bisa seimbang. Dan juga di sini C-nya 1, 2, 3, 4. Berarti kita tidak perlu mengisi lagi. Yang di bawah ini CH, ini kan 1, berarti di sini ada 3. Lalu selanjutnya di sini sudah ada 2, berarti kita hanya perlu menambahkan 2 saja. Maka hasil dari nama tersebut adalah 2 metil dan juga 1 propenan. Oke, jadi total dari semua isomer adalah 3 isomer. Gitu.